Hey guys, it's me Devanindia Putri. Balik lagi di video gue kali ini yang ngebahas soal mungkin lo semua juga pasti lagi ngerasain ya, yaitu work from home. Home. Jadi ada aja pasti yang berkeliaran ya, namanya juga di home. Dan gue sengaja banget ngasih background kalau emang ini kondisi rumah gitu loh. Sorry. Tapi sebelum bahasan ini gue kayak mau minta maaf dulu karena akhir-akhir ini jarang upload. Ya karena kan punya kesibukan masing-masing, gue juga kerja. Tapi kali ini gue mau ngasih bukan cuma sekedar tips sih, tapi juga sharing. Jadi mungkin kalau misalkan kalian atau teman-teman semua yang punya cara yang lebih ampuh dari apa yang gue jalanin nanti, yang gue kasih tahu, bisa komen di bawah ini ya. Thank you. By the way, kalau misalkan work from home kan gak usah gue jelasin lagi ya, itu maksudnya teknisnya gimana. Karena kita sesama umat desain, sama arsitek mungkin ya, pasti sudah terbiasa juga dengan yang namanya work from home gitu kan. Gak harus yang di kantor, karena kan pasti kan kalian juga yang misalkan kerja di kantor ada aja kan misalkan ya kerja sampingan gitu. Gue deg-degan gitu loh ngomong kayak gini karena takut salah ngomong aja karena udah lama nggak bikin vlog. Nah, work from home kali ini kan agak berbeda ya, yaitu berbedanya karena bukannya kita dapat asongan atau memang apa, cuman memang keadaan yang dipaksakan gitu loh. Dipaksakannya itu karena adanya satu virus yang namanya corona, COVID-19. Ya gue gak akan menjelaskan COVID-19 itu karena gue juga bukan ahlinya di sana. Cuman memang rata-rata perusahaan yang mungkin mayoritasnya di Jakarta akhirnya meliburkan dari karyawannya kerja di kantor. Tapi bukannya liburan ya. Jadi semua karyawannya yang memang bisa dan memungkinkan untuk bekerja di rumah, ya kerjanya di rumah. Dengan catatan semua target harus selesai dengan tepat waktunya. Jadi benar-benar kita harus konsentrasi gitu loh di rumah. Terus juga kita tetap conference call dan lain-lainnya. Sebenarnya seperti biasa, cuman bedanya ya jadi di rumah. Jadi kan banyak banget hal yang akan berubah dari kebiasaan kita bekerja di kantor, yang memang sudah pakaiannya sudah rapi. Ketika kita mau meeting kita bisa ketemu, kita bisa tatap muka. Nah sekarang kan nggak bisa kan. Jadi ya pasti ada plus minusnya lah dari work from home ini. Kalau gue siang ini sebenarnya memang lagi work from home banget. Kayak ini sebenarnya laptop di sebelah kanan gue ini ada 2 laptop yang nyala. Yang satu memang untuk mengerjakan dan yang satunya lagi untuk hiburannya gitu. Kalau gue sih salah satu caranya gue seperti itu. Mungkin dari kalian juga ada yang caranya seperti itu. Jadi yang satu memang untuk fokus untuk kerja, yang satunya lagi fokus untuk hiburan, atau mungkin buka-buka Pinterest untuk bagi yang lagi ngulik desain atau apapun itulah, atau bahkan dua-duanya bisa dipakai, yang satu buat nge-cat, yang satunya buat ngerender, atau yang satunya buat SketchUp mungkin, atau untuk Revit dan lain-lain. Jadi ada pilihan cara ketika satu PC atau satu komputer itu nggak cukup. Biasanya gue kayak gitu. Sorry banget, bukannya bermaksud untuk boros, nggak dong. Cuman manfaatkan apa yang ada. Nah, selain itu, gue juga mau saranin buat kalian yang lagi kerja di rumah, pakailah pakaian yang kira-kira wearable buat kalian kalau tiba-tiba ada conference call atau meeting. Kayak misalkan gue sekarang, kebetulan tadi gue habis dari kantor, walaupun emang udah gak boleh ke kantor kan, cuman ada data yang ketinggalan, jadi gue dari pagi kan, dari jam 9 pagi tadi ya udah ready aja untuk pakai ya seenggaknya yang nyaman lah. Walaupun nggak harus yang rapi-rapi banget, tapi tetap yang enak dilihat ataupun yang nyaman dipakai pas di rumah gitu loh. Nah itu kan itu udah 2 poin ya. Dan yang ketiga, kalian tuh pilih spot yang bener-bener nyaman gitu loh. Kayak gue sekarang duduk, kalau misalkan kalian bisa lihat agak berantakan sih. Tuh, jadi kayak ada bangku-bangku sofa gitu, dan belakangnya ada ini buat nyender. Jadi kayak aduh susah, kayak gitulah pokoknya. Cari tempat yang nyaman sampai akhirnya kalian jadi fokus dan gak kayak gerusak-gerusuk buat nyari posisi mungkin ya, gitu kali ya. Itu 3. Dan yang keempat, kalau gue juga biar agak belok nih. Yang keempat itu
Kalau gue kan anaknya ketika udah kerja pengennya tetap di situ stay dan gak kemana-mana kecuali ke toilet. Jadi siapin air putih karena kita juga dituntut untuk kerja di rumah kayak atau di kantor kayak atau dimanapun karena kita duduk kan. Jadi kita harus banyak banget minum air putih, apalagi air putih hangat. Itu bagus banget, satu buat ngejaga kita nggak dehidrasi. Terus yang kedua kan yang kayak virus-virus yang lainnya, COVID-19 dan virus-virus lainnya juga kan ketika masuk ke tubuh kita dan ketika kita banyak minum cairan di tenggorokan atau di lambung, di usus segala macam, itu insya Allah akan membantu untuk membersihkan. Nah, selain air minum, yang paling penting juga adalah cemilan. Itu dia sebenarnya bahayanya work from home. Kadang-kadang kan kita nyemil tuh maunya yang enak, maunya yang gurih. Cuman sebenarnya kalau itu kebanyakan kan juga nggak bagus ya. Ngomongnya gitu. Jadi adalah cemilan-cemilan gue kayak yang tinggal segini guys. Maafin gue. Ini kayak abang gue nyiapin citato. Cuman gue gak makan sendiri kok, makannya bareng-bareng. Tapi selain itu gue juga aware sama badan gue kalau gue gak boleh makan yang terlalu banyak cemilan. Jadi gue juga nyiapin kayak pisang yang tinggal satu ini karena gue suka banget pisang sama yogurt. Ini emang selalu ada. Jadi kalau gue kerja di rumah, entah kalau dulu kan bukan dulu, kalau yang keadaan kemarin kerjanya di rumah cuma untuk kalau sekarang memang work from home, jadi emang harus terus ada tuh namanya buah, apapun itu. Dan gue sangat menyarankan untuk cemilan kalian taruhnya buah. Karena selain segar, selain bagus untuk tubuh, nggak naikin berat badan secara signifikan, walaupun tetap ada gulanya, buah tuh juga bagus dan enak banget, bagus dan enak banget gitu. Yang kelima, oke, maksud gue yang kelima itu yang paling penting adalah keep your room itu clean. Kenapa gue bilang clean? Karena ketika kita berada di suatu ruangan, apalagi kita sedang bekerja, lagi konsentrasi, dan itu nggak clean alias kotor, pasti satu kitanya akan risih. Yang kedua, bersin lah, apalah. Makanya kalau gue sih sangat menyarankan untuk adanya air purifier di rumah. Kayak ada yang di belakang gue ini nih, yang gue tunjuk. Dia putih. Nah kan kayak air purifier tuh udah gue pakai dan keluarga gue pakai udah dari cukup lama, apalagi kita memang punya hewan, kita punya kucing. Nah apalagi buat kalian yang lagi work from home terus suka diganggu sama kucingnya, itu juga kan kadang-kadang agak risih kan, ada bulu segala macem. Ya kalau nggak dikandangin, ya kalau gue sih ada yang berkeliaran dan ada yang di kandang. Tapi air purifiernya sangat ngebantu banget buat sterilisasi ruangan. Terus juga bikin udaranya jadi lebih segar, apalagi kalau misalkan di ruangannya ada AC. Kayak misalkan di sana kan ada AC dan ada air purifier, jadi ya sangat nyaman kondisinya. Cuman memang kalian yang misalkan ada yang dikontrakan, dan gue dulu juga merasakan itu gitu loh. Kita ngontrak dan kita ngerjain di tempat yang ya udah tempat yang ada, walaupun gak begitu nyaman tapi nyaman aja, nyamanin aja. Itu juga ya bisa aja asal clean, sering disapu, terus ya lap-lapin, jangan sampai ada sarang laba. Gak ya, lebay. Ya pokoknya yang penting clean sih itu. Terus yang keenam, jangan lupa siapin stop kontak. Stop kontak itu paling penting banget. Karena kadang-kadang suka bete kan, kita lagi pakai laptop, apalagi kalau laptopnya ada dua, terus kan kita juga ada handphone. Terus mungkin ada yang alat macam-macam. Kalau misalkan tiba-tiba baterainya lowbat, kita harus nyari-nyari lagi nih. Terus atau enggak emang nggak disiapin, jadi harus gimana nih, harus gantian chargingnya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, terserah kalian. Cuman kalau bagi gue ketika itu tidak disiapkan di awal agak repot aja gitu. Nah selanjutnya yang paling penting banget adalah mengenai data-data. Banyak banget kan yang kayak jadi kayak switch data yang akhirnya nggak maksimal gitu loh. Misalkan dari kantor yang akhirnya harus bawa data ke rumah. Kecuali orang-orang yang memang work from home-nya bawa PC, mungkin soal datanya nggak begitu sulit lah ya, karena emang udah ada di PC itu. Cuman paling yang ketinggalan data-data yang di lembar-lembaran, yang ada di kantor yang nggak dibawa, dan lain-lain. Cuman case-nya kayak gue sekarang kan, ada data yang tertinggal tuh, akhirnya tadi gue harus ke kantor untuk ngambil.
Nah itu tuh yang emang agak repot. Nah tapi kalau misalkan teman-teman sudah ready nih, kayak gue sekarang sudah ready, insya Allah nggak ada data lagi yang ketinggalan, itu jangan lupa langsung dirapihin dulu sebelum kita mengerjakan apapun. Karena itu akan mempermudah kita ke depannya. Mungkin di 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin di 4-5 hari lah seminggu ini kita nggak akan lupa nih apa aja yang kita kerjain, apa yang udah kita bawa. Tapi kan karena work from home ini 14 hari ya, 14 hari sih rata-rata. 14 hari, jadi takutnya ketika di weekend, ketika kita lagi nggak fokus untuk ngerjain, ketika kita agak skip, itu jadi lupa gitu loh. Oh ini kayak udah gue copy belum ya? Oh atau yang gue kerjain ini sama yang gue copy kemarin udah sinkron belum ya? Atau apa belum ya kayak. Nah itu tuh yang dikhawatirin, dan sering banget kejadian ketika orang-orang yang tidak mempersiapkan data dengan seksama gitu. Gue nggak berani ngomong benar, baik atau salah atau buruk, nggak. Cuman mungkin lebih tepatnya seksama sih, karena gue cukup bawel gitu sama diri gue sendiri soal itu. Karena untuk kepentingan kebaikan juga sih. Kita kan juga kerja bukan kaitannya ke diri kita, tapi juga ke orang lain. Orang lainnya itu ada atasan, ada perusahaan, dan juga ada owner. Dan bahkan partner kita juga kan akan jadi riwah ya kalau kitanya juga data-datanya riwah gitu. Nah udah banyak kan tips gue tadi. Nggak banyak sih, mungkin cukup banyak. Tadi sekitar ada 7 tips dari gue yang lagi work from home di hari kedua, yang udah ngerasa hampa ini. Nggak, hampanya tuh karena nggak biasanya kalau kita kerja kita ya ngobrol-ngobrol kayak misalkan udah mumet, biasalah kalau misalnya lagi mendesain kan ada fase mumetnya, dan juga ada fase dimana kayak ngestak, akhirnya harus tanya atasan atau nanya temen yang akhirnya oh iya harusnya kayak gini ya gitu. Cuman itu tadi bisa diatasi dari conference call atau telepon atau video apapun. Dan semoga kepletek. Dan semoga ini menjadi manfaat yang baik untuk kita semua, dan work from home ini tetap efektif dalam kita menjalani tugas kita sebagai arsitek atau desainer apapun lah. Dan mungkin teman-teman lain yang berprofesinya beda dari gue dan dari teman-teman yang biasanya nonton. Dan semoga kita tetap stay safe, tetap terhindar dari virus-virus yang jahat atau penyakit apapun. Dan jangan lupa untuk makan yang benar, vitamin, dan jangan keluyuran dulu untuk selama 14 hari ini kali ya. Untuk mengkarantina diri sendiri itu penting, karena bukan cuman kita mikirin diri kita sendiri, kita juga mikirin keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, dan lingkungan kita, dan bahkan negara kita gitu. Kalau nggak mulai dari kita, siapa lagi? Selamat work from home ya. Bye.